Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara pengajian kita Nasrul Huda ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan buat melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وجميع من الأنبياء والمرسلين والصحابة والنبيين وتابعين والصالحين إلى أرض جميعهم إلى راحم الفتاة القيامة سنينا فاستدنا وفاستدكم من خوارج الدنيا والآخرة سنينا أمركم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائرنا وسائرنا إلى الوقت برسلنا مسلما والمؤمنين من خصوصا من فتح هذه القرية مكي إلى الموت مصنف هذا الكتاب نسأل الكتاب سيدنا الألباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adapun judulnya pada pagi hari ini perkara yang bisa menghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal kafaratu lan anapun utawi piro-piro perkara kang lebur dosa. Ayil lagi tegese perkara adabha kang utawi adati alati kebiasaan alati antar huwa ing yento ngelebur apa alati al-khati'ata ing dosa wa isbahul wudu'i nomor tunggal menika iku nyempurnake wudu bisa karoni ing dalem waktu kante akhir. Ibat kata ini kelawan fakhalur dan sabrati ibu dari jamane lafaz sabarot dipakai kelawan fathah syukur di mongko syukur
Al-Itmamul wudu itu kesenyumpurnaaken wudu fi waktu siddatil karoti tinggal waktune banget adem di ayat dia lawan yang nekani sapa wong bisunani kelawan sunah wudu perkara sing nyebabaken dosa kula dosa panjenengan sedaya dihapus disepuro dihilangaken kaya Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal menyempurnakan wudunya. Ada sebuah cerita dari sahabat Bilal. Ya Bilal kata Rasulullah, bima sabaktani ilal jannah. Mengapa kamu mendahului saya masuk ke surga? Jadi Bilal itu berbuat posisi. Di sini Rasulullah, apa amalannya? Ma dakhaltu jannatu, saya tidak masuk ke dalam surga sama sekali. Illa sami'tu kata, saya mendengar kata Rasulullah sandal amami di depan saya. Dakhaltul bariha al-jannata, saya masuk ke dalam surga pada waktu malam hari. Pas itu maka saya mendengar kos-kosa kata amami, sandalmu, langkahmu ada di depan saya. Jadi sandal Bilal itu rungu Rasulullah. Kalau kain Bilal itu di rumah Rasulullah. Lopak. Dia Bilal. Aku lagi nulis waktu turun. Oh, Bilal di sini dia sama Bilal ini. Akhirnya Bilal ditakoki oleh Rasulullah. Apa amalanmu Bilal? Bagaimana menjawab sapa Bilal, ya Rasulullah, ma'adzantu qattu, sedikit pun saya tidak pernah meninggalkan illa sholaita raka'ataini, meninggalkan sholat 2 rakaat. Wa ma asabani hadasa qattu, dan ketika saya sedang hadas illa tawaddatu indah, saya cepat-cepat langsung mengerjakan wudu. Wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'ataini, dan saya wajibkan hal itu karena Allah mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah saya berwudu. Itu secara ceritanya Bilal ahli wudu sebagaimana yang dilakukan oleh kalimat istimewa jika mengistimewakan wudu. Sekarang kita lihat dari sudut pandang hadis tentang masalah wudu ini, apa hikmah dibalik orang yang sedang melaksanakan wudu yang sempurna. Di antaranya orang yang ahli wudu adalah akan diampuni oleh Allah
dosa-dosanya. Kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan tubuhnya. Bagaimana tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan melihat dari sisi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berwudu. An-Khurram anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'i, dari sahabat Khurram, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memanggil Khurram, ya Khurram, tolong saya mau wudu, bawakan saya air. Wa ghasala kaffaihi salasa marratin. Yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman adalah membasuh telapak tangan. Sumpah matmado, baru berkumur. Wastan sako, wastan soro, istinsak, menarik air ke dalam hidung. Setelah itu wastan soro, dikeluarkan. Summa ghasala wajhahu salasa marratin, baru setelah itu membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadahu yumna, kemudian membasuh tangan kanan ilal marrati, sampai ibu. Salasa marratin. Summa yusra misra dalik, demikian juga yang kiri ini 3 kali. Summa masaha roksahu biroksihi, kemudian sebagian kepalanya mengusap. Summa ghasala rijlahu al-yumna, kemudian membasuh kakinya yang sebelah kanan ilal ka'baini, sampai mata kaki. Summa yusra, kemudian membasuh kaki kiri misla balik, sampai mata kaki 3 kali. Itu kata Sayyidina Utsman, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, tawaddu'a mahdu wi wudu'i, sebagaimana wudu yang saya contohkan. Mutafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Setelah kita melihat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman alaihissalam, maka kita akan melihat sisi-sisi fadilah-fadilah daripada orang yang menyempurnakan wudunya. Diceritakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian setelah itu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah, artinya cepat sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha jadi 3
oleh Allah bukan jadi surganya dibukakan oleh jamaah tinggal hormati kedua bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya maka keluarlah atau diampunilah dosa-dosanya dari wajahnya di mana ia melihat maksiat. Jadi satu dimasukkan ke surga, dua ketika membasuh wajahnya dosa-dosa yang dikeluarkan dari mata, hidung, telinga ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan air yang mengucur yang terakhir, ketika membasuh kedua tangannya maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersamaan dengan air yang mengucur. Ketika membasuh kedua kakinya maka diampunilah dosa-dosanya bersama air yang mengucur hingga benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Di satu kita ulang lagi dimasukkan surga. Kedua, manfaat dari wudhu yang sempurna adalah diampuni dosa-dosa dari setiap anggota tubuh yang dibasuh. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah tubuh-tubuhnya. Ini sama dengan hadis yang kedua tadi. Sekarang bagaimana kita mengacu tentang pendapat Imam Al-Ghazali tentang wudu yang sempurna itu bagaimana? Tadi kita mengacu kepada hadis riwayat Sayyidina Utsman seperti itu, wudunya Rasulullah membasuh tangan, kemudian berkumur, kemudian istinja dikeluarkan, lalu membasuh wajah, tangan 2-3 kali, 3 kali, lalu 3 kali, kemudian mengusap 3 kali, kemudian membasuh kaki 3 kali. Itu juga Rasulullah seperti itu. Maka kalau Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam kitabnya yang bernama Bidayatul Hidayah, yaitu ditambahi oleh Imam Al-Ghazali. Entah Imam Al-Ghazali ini mempunyai guru yang banyak, jadi berbau tasawuf. Setiap gerakan itu ada faktornya, mulai dari membasuh tangan, kemudian sebelum membasuh tangan berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahim, ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan, dan saya mohon perlindungan kepadamu agar setan tidak datang menggangguku. Ini sebelum berwudu.
Baru kemudian membasuh kedua tangan sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman. Apa doa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minas su'i wal barakah. Ya Allah, panjenengan paring kekuatan untuk taat dan berkah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kerusakan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan keberkahan, dan aku mohon kepada perlindungan dari kejelekan dan kerusakan. Kemudian umur itu diwajib kembali. Allahumma akinni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabit bil hayati dunya wa bil akhirah. Artinya, ya Allah, dengan berumur, ya Allah, tolonglah keluarga Allah, berilah kami dengan berumur ini bisa membaca kitabmu dan banyak berpikir. Terapkanlah kepadaku ya Allah dengan kalimat yang tetap, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jalur lesan ini hingga Gusti Allah lesan sing terbiasa membaca Al-Quran. Jadi sama bahasa Jawa juga apa ya Allah paringi lesan kula iki seneng baca Quran. Paringi lesan kula iki selalu berpikir kepadamu, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lanjutkan bacaan. Setelah berumur istinsak. Jadi jodoh dua nih. Apa tujuan yang berarti nama Ghazali orang kita Bidayatul Hidayah? Allahumma kami kita berdoa. Wa anta anni rabbi. Allahumma inni a'udzubika min rawaiqika wa su'ika. Ataupun ya Allah, bila kami bau-bauan dari surga, bila kami bau-bauan surga ya Allah, dan ridhoilah diriku ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari baunya api neraka dan tempat tinggal dari neraka. Sesuai bahwa dengan istinsak ini, nyesok hari hidup ini, buat-buat ke depan benar. Supaya dosa di akhirat, pulau sakit, roh angguni suatu. Pulau dengan bari ini ya Allah, dan dengan doakan dari kawan-kawan ini neraka. Karena dia dosa sempurna itu suwi, efek, tapi betul-betul dijiwai dari setiap gerakan demi gerakan. Kita lanjut, bukunya Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi bidurika yawma tabyaddu wujuhu awliya'uka wala taswaddu wajhi bidulmatika yawma taswaddu wujuhu a'malika. Ketika dengan membasuh muka, ini bukan yang ya Allah, terangilah wajah
ini dengan nur ya Allah, dengan cahayamu ya Allah, di mana pada hari kekasih-kekasihmu engkau berikan, dan jangan kau hitamkan wajahku ini ya Allah, dengan kau hitamkan wajahku ini ya Allah dengan kegelapan seperti hitamnya wajah-wajah musuh. Allah, ya Allah, bila kami wajah ini cahaya berdua sebagaimana kami, dan jauhkan wajah ini dari aura hitam sebagaimana musuh ini. Jadi pada praktek kan boleh beliau dan apa hidup kosong semua. Jadi kasus semua filsafat Allahumma tawil wajhi ya Allah bidulika dengan berkuda. Maka ada tugasnya itu benih akhirat ketika meninggal dunia. Wajah yang itu si ahli kubur itu bersinar, tangannya bersinar, itu bahwa yang sikile di bawah sih gak tahu pada waktu orang itu, tapi saat seperti itu malah mau sekali itu sesempurna seperti itu malah berjalan, apalagi rohnya agak berjalan. Kita lanjut. Sesudah wajah tangan. Allahumma akhini kita biyamini. Ya Allah, berilah kami kitab catatan amal dengan tangan kananku ya Allah. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisabkan kami dengan hisab yang mudah. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min wara'i, dan jauhkan aku menerima kitab pertama dari tangan kiri dan dari belakang punggungku. Itu maknanya membasuh tangan kanan. Kalau membasuh tangan kiri, Allahumma wasini birahmatika, ya Allah, berikanlah kepadaku dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku keberkahanmu, wa aqilni tahta dhilli arsika. Ini ketika membasuh kedua sudah ya. Ini membasuh kepala berarti. Allahumma wasini bi rahmatika, ya Allah, berilah kami dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan berilah kami keberkahanmu, dan naungilah aku ya Allah dalam naunganmu pada mana kami berada di padang mahsyar, ketika tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Dan harapkanlah rambutku ini dan kulitku ini dari api neraka. Jalur naungan, jalur namun itu Allah itu rahmat. Tetap ini matahari itu dihidupno sakilan saking panas. Bagi orang-orang yang kudus ini dinaungi adem. Sampai mati ya. Kemudian kedua telinga, Allah menerangi minaladina yastabiquna al-qawla. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik. Yastabiquna ahsanahu. Allahumma staqi,
Dan ketika kamu bisa mengikuti kebaikannya, dengarkanlah satu panggilan munajil jannah dari panggilan surga. Fil jannah al-abrar bersama orang-orang yang baik. Jadi kalau Gusti Allah kuping ini saged ngrungokna perkara sing apik. Tidak hanya itu, supaya kene iso mendengarkan panggilan surga. Tapi ini orang panggilan surga mesti keterus yang ini ahli itu. Kemudian Allahumma fakku rokobati minanar, keluarkanlah leherku ini ya Allah dari belenggu api neraka. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal, dan akan berlindung kepadamu dari rantai belenggu api neraka. Berdoa lagi yang tuntas. Sekarang membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Terakhir itu lagi. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah langkah kakiku di atas siratal mustaqim. Ma'abdami ibadika sholihin, bersama telapak kakinya hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, antazula qadami ala sirati finnar, agar telapak kakiku ini tidak tergelincir ke dalam api neraka pada hari di mana telapak kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik tergelincir ke dalam api neraka. Jadi sikapnya pada kalau Nabi Allah akan membasuh kaki ini, dia bisa melewati siratal mustaqim dan tidak jatuh ke dalam api neraka. Bungo asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Bisa ditambahi wa ij'alni min ibadikas sholihin. Untuk saya berdekat untuk Allah jadi manfaat itu cerita Bilal bahwasanya kalau niku sehingga yang itu di sepuluh dosa. Adapun sing nomor kali perkara sing dadekno tiyang itu di sepuluh dosane inggih menika naqlul aqdami ilal jamaah, yaitu membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini hikmah kata. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat hijab. Kita ganjarane itu ukur biji ganjarane itu ukur. Kalau sing sholat isya berjamaah, kalau diri melakukan separuh sholat malam, misalkan isya kok jamaah, niku ganjarane padha karo sholat malam separuh ini. Sedangkan sholat subuh berjamaah ganjarane kaya nglakoni sholat sumalaman. Kemudian langkah panjenengan menuju musola ini, sama beliane sodo mulor jaraknya 200 meter kental barokah. Lah melakukan sampean ini di sepuro
lan diangkat derajat kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadis pundi tidak kalau doa hukum jika salah seorang dari kalian terwudu dan membaguskannya kemudian datang ke masjid atau mushola dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika masuk ke masjid maka dalam hitungan tetap sholat selamanya selama dia tidak pulang. Jadi mundur itu walaupun teman-teman itu dianggap ibadah sholat, terus diampuni dosa-dosanya yang telah lalu saat mengucapkan amin bersama imam. Jadi misal wailul maghdubi alaihim waladhdallin, langsung amin. Ini jika imam membaca wailul maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapannya aminnya bersama dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah menunggu intidor as-sholata ba'da sholati, menunggu waktu sholat sesudah sholat. Contoh sampai mulai sholat maghrib, terus sampai sisa. Jadi sampai ini bakal oleh ganjaran. Apa ganjarannya? Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi sholat alladhi yusalla fihi ma'al muhtis. Allahumma fir lahu Allahumma. Hitungan malaikat ya Allah panjenengan 10 dosa yang itu. Ngenteni sholat mulai maghrib budal sampai isya mulai ngenteni sisa dengan sebutan dosa dengan rahmati yang itu ya Allah. Itu Tuhan yang la yazalu ahadukum fi sholati ma dapat sholat utasibu la yaknahu ayam qoriba ila ahli. Jadi seorang di antara kamu tetap berada dalam keadaan sholat selama dia ditahan oleh sholat itu sendiri. Artinya hakul pun diatur sholat. Jadi dulu antara biji diatur sholat dalam waktu sekali bisa menurut di doa normal. Itulah 3 hal perkara yang menghapus dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad